Diagnosis kanker paru, jangan campur-campur. Ya. Diagnosis kanker paru kiri jenis tanda tanya T4N3M0 stage 3C PS1. Tidak ada komorbid. Untuk masalahnya dimajukan untuk pertimbangan diagnosis. Untuk perjalanan penyakit pasien pada tanggal 27 sampai 30 November 2025, pasien mengeluh batuk sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, nyeri dada sebelah kiri saat batuk. Kemudian ada penurunan berat badan 2 kilo dari 86 kilo ke 84 kilo dalam waktu 1 bulan. Dirawat di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo, dilakukan ronsen torak PA, sputum TCM, MSCT torak kontras, kemudian pasien dirujuk ke Poli Paru Rumah Sakit Dr. Muadi. Pada tanggal 15 sampai 19 Desember 2025, pasien rawat inap yang pertama di Rumah Sakit Dr. Muadi dilakukan tindakan bronkoskopi dan TTNA. Karena belum mendapatkan hasil, pada tanggal 20 sampai 23 Januari 2026, pasien dirawat inap kembali di Rumah Sakit Dr. Muadi Surakarta, dilakukan MSCT torak kontras dan TTNA ulang. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2026, pasien ke Poli Paru karena belum didapatkan kepastian diagnosis, kemudian dilakukan pemeriksaan IHK, TDT, CD5, dan KI67 sesuai dengan saran dari PA. Kemudian tanggal 24 Februari 2026, pasien kontrol ke Poli Paru lagi dan dilakukan pemeriksaan imunohistokimia lanjutan berupa pemeriksaan napsin A, P40, dan CK sesuai dengan saran dari laboratorium PA. Untuk pemeriksaan fisik pasien pada tanggal 24 Februari 2006, untuk kondisi pasien dalam kondisi stabil, tanda vital dalam batas normal dengan saturasi 97% dengan oksigen ruang. Kemudian untuk pemeriksaan fisik didapatkan pemeriksaan abnormal yaitu pemeriksaan paru perkusi redup di SIC 2 sampai 5 di hemitoraks sebelah kiri, kemudian auskultasi didapatkan vesikular menurun di SIC 2 sampai dengan 5 hemitoraks sebelah kiri. Untuk kegawatan onkologi pada pasien ini tidak ada. Untuk screening dan deteksi dini keganasan di paru menurut IASTO PDPI 2023, pasien ini skor 11 dengan risiko low risk. Untuk pemeriksaan penunjang yang Risiko pertama, rendah, jangan ya, pakai bahasa Inggris. Nah, kalau nggak bahasa Inggris saja semua, siap. jangan di setengah-setengahin, ya. Risiko rendah dengan poin 11. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama dilakukan pemeriksaan ronsen torak pada tanggal 27 November 2025 dengan kesan pneumonia pada medial lobus superior paru kiri, masih mungkin gambaran massa di perihilar paru kiri. Kemudian dilakukan CT scan torak kontras pada tanggal 28 November 2025 di Rumah Sakit Perujuk dengan kesan suspek massa pulmo upper lobe sinistra dengan penyengatan kontras dengan nekrosis positif di antaranya terdapat area konsolidasi pneumonia dan segmental atelektasis apicoposterior upper lobe sinistra. Kemudian dilakukan sputum TCM pada tanggal 29 November 2025 dengan hasil MTB not detected. Kemudian pasien datang ke Rumah Sakit Dr. Muadi. Yang pertama dilakukan pemeriksaan ronsen torak pada tanggal 16 Desember 2025 dengan keluhan batuk. Didapatkan kesimpulan opasitas inhomogen dengan batas tidak tegas, tepi irregular dengan speculated sign positif, acute angle positif di upper lobe person pulmo kiri, disertai pneumonic reaction di sekitarnya mengarah ke gambaran massa. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan TTNA paru sinistra pada tanggal 15 Desember 2025 dari posterior dengan CT gating. Dengan hasil pemeriksaan sitologi tidak dijumpai sel ganas. Kemudian dilakukan bronkoskopi tanggal 16 Desember 2025 dengan kesan karina lancip, hipervaskularisasi di buki, mukosa hiperemis di laki, pencabangan trakeobronkial kanan dalam batas normal. Ini kondisi pasien memang ada klinis pneumonia dan diberikan terapi antibiotik. Dari hasil sitologi belasan bronkus tidak dapatkan sel ganas, kemudian sel blok belasan bronkus tidak dijumpai sel ganas. Kemudian pasien dilakukan rawat inap yang kedua pada tanggal 20 Januari 2026 dari hasil laboratorium didapatkan dalam batas normal. Kemudian ronsen torak 20 Januari 2026 dengan kesimpulan opasitas inhomogen dengan batas tidak tegas, tepi irregular, speculate positif, acute angle positif di pulmo kiri lobus superior segmen anteroposterior disertai pneumonic reaction di sekitarnya. Suspek massa
pulmo DD massa mediastinum. Berikut hasil CT scan torak pasien tanggal 21 Januari 2026. Ini tampak massa di lobus atas kiri apikoposterior dengan kesan CT scan torak kontras tanggal 21 Januari 2006, massa paru kiri lobus superior segmen apikoposterior yang menempel arcus aorta, arteri vena pulmonaris kiri, bronkus superior kiri, dan sebagian pleura visceralis kiri. Multiple lymphadenopathy di mediastinum station 2R, 4RL, dan skalen kiri, gastritis. Kesannya suatu tumor paru kiri T4, N3M0, stage 3C. Kemudian dilakukan TTNA paru sinistra ulang pada tanggal 22 Januari 2026 dengan kesimpulan timoma tipe B1, DD timoma tipe B2, high grade neuroendocrine carcinoma, DD timoma intrapulmonari. Saran pengecatan imunohistokemia dengan TDT, CD5 dan KI67 pada blokorafin tersebut. Kemudian dari hasil IHK TTNA paru sinistra pada tanggal 2 Februari 2026 didapatkan CD5 positif pada sebagian sel, TDT negatif pada sel yang dicurigai, KI67 5%. Kesimpulan atau diagnosis PA adalah jaringan sel blok paru sinistra. Kemudian karena massa di paru kiri, kami sarankan pemeriksaan IHK napsin A, PM40, dan CK untuk mengkonfirmasi apakah tumor adalah tumor paru. Kemudian diagnosis pasiennya adalah karsinoma paru kiri, jenis tanda tanya T4 N3M0 stage 3C PS1. Pasien kami daftarkan untuk MRI brain. Kasus ini sudah kita diskusikan dengan laboratorium patologi anatomi, didapatkan pendapat dari SPPA dari sitologi karena usia masih muda dan ditemukan sel limfosit sehingga dikira tumor mediastinum. Untuk menegakkan diagnosis disarankan pemeriksaan IHK lebih lanjut. Kemudian dari dokter PA divisi biomolekuler didapatkan saran pemeriksaan napsin A tidak bisa dilakukan karena sampel terlalu sedikit, akan diperiksa TTF1, masih menunggu hasil. Ditemukan sel besar berinti banyak seperti sel datia langan. Apakah ada tanda dan gejala TBC paru? Pada pasien ini tidak ada klinis TBC, sputum TCM, MTB not detected. Apakah perlu pemeriksaan IGRA? Demikian presentasi dari ini saya. kasusnya kan kasus anak muda, terus resiko rendah. Kamu kenapa nggak DD itu dengan gambaran foto toraks itu bukannya tumor mediastinum dulu diagnosisnya? Kenapa jadi kanker paru duluan gitu? Untuk dari hasil CT scan apapun itu kamu dari foto toraksnya nih diagnosisnya ya. Diagnosisnya nih kalau ini kamu mikirin kanker paru apa tumor mediastinum pada usia muda, risiko ringan. Kalau usia muda cenderung ke tumor mediastinum, Prof. DD-nya lagi? Jadi pola pikirnya dari pertama ini dulu, jangan kejar-kejar yang lain. Kamu DD-nya tumor mediastinum, DD kanker paru, DD tuberkuloma gitu. Ya, nah makanya kamu lost kan, karena nggak mikirin tumor mediastinum, kamu markernya periksa nggak? Belum, Prof. Nah itu makanya diingatkan bolak-balik dikasih tahu kalau DD tumor mediastinum pada awal hanya DD pun dia harus periksa tumor markernya, jangan telat, jadinya telat diagnosisnya gitu. Masa kalau gambaran foto torak ini kamu mikirin kanker paru pada anak muda, ya mikirin ini trakeanya aja di tengah gitu. Ini kan trakeanya di tengah, baca foto toraknya jelas ini foto toraks, ada massa mediastinal, trakeanya di tengah. Jadi kalau kanker paru harusnya telektasis atau apa gitu. Ya, ada penarikan, ada deviasi gitu. Nah sekarang karena markernya belum diperiksa, yang lain-lain kamu yang mahal-mahal kamu periksa gitu, yang gampang dekatnya nggak diperiksa. Oke, kita tadi ada hasil PA pertama timoma itu gimana? Kenapa muncul timoma? Coba PA-nya mana yang timoma? Kamu bilang timoma. Kalau dari laboratorium PA ini di timoma karena usia muda dan didapatkan sel Ya limfosit. itu makanya dikasih tahu usia muda jangan main di kanker, karena ya semua kanker paru semua orang. Kamu kan dokter paru megang 5 keganasan, jangan berani-berani
Jangan menghilangkan DD kalau dari awal itu DD-nya kalau belum ada kepastian. PA coba PA. Kenapa tiba-tiba munculnya malah jadi ini? Iya, Prof. Dari Ini PA. Ada PA-nya nggak ya? Ini? Kalau nggak ada dari kita, ya dari 4 gambaran ini ada 4 lingkaran. Kalau kita lihat lingkaran atas bagian kiri, kalau kita lihat ada seradang ya, ya coba digedein. Kemudian ada makrofag juga ya, yang eosinofil ini apa ini kesan nekrosis. Coba geser yang gambar sebelahnya. Ya, di sini juga kita kesan sih seradang ya, limfosit kecil-kecil. Ya. Terus ke bawah lagi, ke bawah. Foto yang kanan bawah, ini tadi kita melihat ada sel Datia ini, Langhans ini. Coba ke bawah yang kanan ya, yang kanan. Nah, ini ada sel Datia Langhans. Kalau Langhans itu kan sering kita temukan pada radang spesifik. Iya, pada tuberkuloma kan ya. Ya, jadi kami sih kesannya masih proses radang aja. Kami tidak melihat ke arah tumor kalau dari spesimen ini. Ada juga materi nekrotik dari gambar yang sebelah kiri di atas di daerah jam 1 ini sepertinya materi nekrotik. Ya, oke, paham. Saya juga mikir itu, tapi memang ini anak-anak langsung kanker paru aja nggak dilihat, nggak mendede. Coba kita lihat CT-nya, yang CT yang terbaru, coba. Foto toraks terbaru dulu, foto toraks terbaru. Ini kan dari Desember, Januari itu masanya kan di mediastinal itu letaknya, di sentral lah kita bilang. Tapi ini kalau mau dibilang, ini kan apanya, silent apa namanya, siluet sign-nya itu positif kan ya. Jadi mestinya posisinya di belakang. Coba lihat CT-nya. Radiologi tolong baca. Ya, Prof. Itu percepatannya bisa dilambatkan dikit nggak itu? Kencang amat. Tapi memang ada masa di sentral paru kiri, Prof, dengan ada sentral nekrotiknya, Prof. Jadi kemungkinan suatu granuloma masih bisa, Prof. Iya, makanya gitu. Nah, Dari jadi karakteristik program. pasien aja jangan itu. Oke, nah sekarang ada 2 pilihan. Ya, pertama harus periksa marker tumor, marker untuk mediastinum harus diperiksa. Baik, Prof. Siapa namanya yang presentasi ini? Suryo, Prof. Pertama koreksi, jangan bahasanya aneh-aneh gitu ya. Jangan Inggris, bahasa Indonesia. Jangan kanker tulis. Jangan CA. Baik, Prof. Bolak-balik setiap minggu itu aja dikoreksi. Yang kedua ini DD, kamu harus bikin DD. Harus bikin DD. Maka jalan keluarnya apa tadi gambarannya itu, kalau kan harus biopsi ulang nih. Kalau mau pastinya mesti biopsi ulang, tapi kan sulit mau atau enggak gitu. Nah, kamu mantau tes, kalau pasti dari TCM pasti nggak ada, pasti negatif kalau tuberkuloma. Terus mantau tes, maka boleh di-proof, coba kasih OAT 2 minggu. Tapi persiapan bronkos harus ini ulang, core biopsi ulang kalau mungkin. Baik, Prof. Nyampe nggak itu untuk core biopsi? Maaf, Prof, saya ini sebentar ya, Prof. Maaf, bisakah? Ya. Oke, Ana, Prof. Jadi pasien ini dari CT scan gambarannya paru, Prof. Sudah kita bacakan ulang juga gambarannya paru. Tapi memang awalnya karena masih muda dan dia keluhannya batuk terus, tapi penurunan berat badan tidak terlalu signifikan. Jadi ini masih muda, jadi ini paru kah, mediastinum kah. Tapi karena gambarannya paru dan ada atelektasis, ada nekrotik, TTNA waktu awal itu tidak ketemu. Gambarannya memang waktu itu sedang pneumonia pasiennya, sedang ada radang. Terus makanya saya ulang 2 minggu kemudian,
posisi saya paskan yang tidak ada nekrotik, tidak ada, itu ada atelektasi sedikit juga sih kalau dari CT scan-nya. Terus ketemunya itu menurut dokter PA yang sitologi, karena banyak limfosit, dia memikirkan, dan dia masih muda, memikirkan apakah ini timoma atau limfoma seperti itu. Makanya dia periksa, mintanya untuk TDT, apakah ada karena limfositnya banyak, terus CD5 untuk sel T, B2 timomanya, sama KI67 untuk prognostik marker keganasannya, kecepatan tumbuhnya. Tapi sebenarnya dokter yang bagian imuno, bagian apa ya, bagian meriksa imuno itu, dia tidak setuju karena bacaan beliau lebih mengarah ke paru. Jadi tetap dilakukan TDT CD5 KI67 di mana itunya negatif. Lalu diperiksa lagi, untuk diperiksa beliau itu paru. Lalu diperiksa nafsin A, TTF1, baru saja keluar hasilnya. Tadi waktu ini presentasi ini tadi saya kejar pagi, hasilnya CK positif pada sel yang dicurigai, nafsin A inkonklusif, TTF1 positif, P40 inkonklusif, sinaptofisin negatif. Jadi beliau dokter PA-nya, dokter Brian menyebutkan ini lesi sesuai histopatologi, sesuai dengan pemeriksaan dengan imunohistokimia, lesi sesuai adenokarsinoma paru. Seperti itu, Prof. Jadi yang saya ingin tanyakan sebenarnya ini memang secara PA bagaimana, karena ada dua pendapat dokter yang bagian imunohistokimia sama bagian itu. Lalu yang kedua, kalau CT scan-nya memang cenderung ke paru. Lalu ada sel Datia Langhans di mana TCM negatif, tapi ada kemungkinan memang ini yang foto kedua itu memang ada kayak ada fibrotiknya deh, yang foto ronsennya. Sorry, yang ada fibrotik kasus berikutnya deh, sorry saya salah. Lalu pertanyaannya, misalnya ini adeno-CA, saya juga mau bertanya pada dokter radiologi, ini kalau di kita sering dikatakan limfonod, ini 2R, 4RL, dan skaleni kiri, ukuran terbesar 1 cm. Misalnya ini adeno-CA betul, kalau kata-kata ukuran terbesar 1 cm, menurut Prof. Elisnya, apakah ini dimaksudkan sebagai N3 ataukah bagaimana? Karena ini ukuran terbesarnya yang 1 cm. Itu yang saya mau tanya, 3 itu. Karena kalau itu dianggap N0, berarti misalnya ini benar CA paru, jatuhnya T4, N0, M0. Jadi itu 3A. Tapi kalau T4, N3, M0, jatuhnya 3C. Itu T4-nya karena dia juga menempel di pembuluh darah besar. Seperti itu, Prof. Pertanyaan saya 3. Terima kasih. Ya. Kalau PA-nya belum bisa mengatakan ini kanker ya, kanker paru ya, belum bisa mengatakan adeno itu kan khas, bisa dilihat. Kalau mau bilang adeno agak riskan juga ini. Yang kalau ini kanker paru, kalau kanker paru memang stadinya kan menjadi karena ukurannya 5 ini berarti T3. Dia itu kayaknya batasnya jelas itu. Coba lihat tadi CT scan yang tadi. Tapi CT scan-nya bulan Desember, udah terlalu lama itu. Yang paling baru kapan? Ada baru lagi, Prof. 21 Januari, saya ulang lagi. Di 21 Januari. Coba bacanya. Yang mediastinum. Yang ukuran 5 itu dari yang 21 Januari ya? Ukuran hampir sama, Prof. Tidak terlalu berbeda ya. Coba. Makanya untuk kanker paru agak enggak ini gayanya. Mas, ukurannya gimana, Mas? Mas apa? Ukurannya bedanya berapa antara Desember dengan Januari? 1 bulan bedanya itu ada perbedaan ukuran kah? Tapi yang dari sana itu hanya ini sih, Dok, dari rumah sakit pengirim. Sama radiologi sana untuk membandingkan gitu. Ya, sama kalau PA-nya kita belum yakin ini kanker paru. 4,7. Kan iya, kalau semua diagnostik lain udah nggak bisa, gimana kalau fast biopsi aja? Karena kan nggak mungkin kita debat kusir apa ini belum jelas. Ya,
Berarti Satu, tapi ini dia lupa mendede dengan tuberkuloma. Dia kan persiapan nih, kalau mau bedah kan Iya. persiapan waktu juga. Kan nggak bisa, wah yang itu segala macam. Kalau diagnosisnya pasti udah 3C, karena N3, iya. Kalau ini kanker paru ya N3. meskipun terpanjang 1 cm bisa masuk Ya, N3 1 ya, cm Prof. positif. Kalau 1,5 itu jadi lesi target, itu aja bedanya. Bukan maksudnya terpanjang, bukan ukuran terpendek ya. Kalau Enggak untuk lah, lymph udah node, terpanjang lah, yang terbesar. lymph node juga Pendek. terpanjang. Ya, udah itu. Tapi ini kan nggak jelas nih. Tadi yang PA kita belum yakin ini kanker. Jadi ya ada 2 kemungkinan torakotomi eksplorasi. Ya. Baik, Prof. Cuma Atau ini apalah ya, nama Prof. istilahnya. Cuma dia menempel di itu kalau ada dokter bedah toraks, maaf, itu Kayaknya ini apakah bisa batasnya diambil jelas semua atau deh. hanya Batasnya jelas untuk ke itu. bisa diambil ya? Coba lihat yang Januari lagi tadi. Iya, tujuan operasinya kan diagnostik dulu nih. Nah, cuman memang karena kita mendede antara jinak dan ganas, memang metastasis jauhnya dulu juga harus diperiksa dulu. Maksudnya Stop. kepala dan tulang juga harus dicek dulu nih sebelum kita operasi. Kemudian Ya, CT kepala scan-nya dan tulang sudah terjadwal, Ya. Dok. Ya, baik. Ya, terus kemudian Scan. pertengahan bulan Maret jadi CT scan sebelum operasi Ulang untuk lagi. menggambarkan Nah, keadaan. sementara mengulang itu saya saran proof dengan OAT. Hitung jenisnya bagaimana ya? Apa mungkin Katanya LED adeno tapi nggak hitung cocok. jenis. Enggak. Hmm. Oh, apa LED-nya berapa? Kembali ke yang basic-basic dulu ke arah TB-nya apa nih yang udah ada? Ya, tadi Mas, karena dari tolong awal dia tidak dibukakan laboratoriumnya. nggak ada Kan ada LED-nya. di bawah kan ada pendukungnya toh ya. LED-nya tidak keluar. Monositnya tinggi kan? Neutrofilnya biasa aja. Iya, LED-nya nggak ada. Makanya Itu saya memang anjurin sih ini anjurin tadi itu manto tes itu lebih kuat ya daripada LED-nya pasti tinggi. Kalaunya tinggi itu kalau dia tinggi sekali itu ke ini, kalau tingginya rendah itu kan pernah ada penelitian saya tuh LED, beda yang LED pada kanker paru pada TB itu berbeda. LED ya kanker paru naik juga sih tapi. Ya, coba. Mungkin waktu itu Anda masih ada sini ya. Saya belum berangkat ke Jepang itu berarti. Terus itu tadi proof aja dulu. Kalau gambarannya tadi ke arah ada yang gambaran hasil PA-nya itu kan, kalau untuk adeno nggak ya nggak sangat tidak mengarah ke adeno gambarannya seperti itu gitu. Jangan terpegang hanya pada TTF1 jadi positif jadi kanker gitu. Tetap dalam status DD ini sekarang ya. Jadi satu CT scan-nya diulang. Kalau mau ngejar itu nanti torakotomi eksplorasi jatuhnya gitu. Ya, fast biopsi lah biar enggak biar memastikan ya. Ya, tapi dananya mintanya tetap torakotomi eksplorasi biar enggak ini, biar jangan disetting kalau fast itu supaya terbayar siap. Ya, baik, Prof. Dokter. Ya, itu ya. Nih, Prof. Terima kasih. Ya, Prof. Jadi saya simpulkan tadi yang satu ukuran terbesar kalau dibilang subsentimeter gimana, Prof? Subsenti kita tetap prinsip kita itu kan hanya untuk resis sebenarnya kan. Tapi ya, kalau diagnosis kita selama ada KGB kita hitung gitu. Dibilang positif. Jangan direndahkan. Jadi dari hasil penelitian kita itu kalau yang adeno atau yang itu ada besar dan kecil itu bermakna gitu. Positif negatifnya itu bermakna. Jadi selama ada KGB kita tetap bilang itu positif gitu. Nah, untuk resis lain lagi. Untuk resis nanti berbeda ya. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Nah, menulisnya jangan bahasa Inggris setengah-setengah gitu. Susah amat orangnya. Baik, Prof. Kasus berikutnya. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Jadi buat ya Dede, jadi kasusnya pakai Dede kamu. Ya, tapi kalau itu sudah langsung kita berikan OAT, kita masih DD atau kita tegak dulu diagnosis? Masih DD, nggak apa-apa. DD kasih ajuvan ya, terapi ini ya, Prof ya. Ya, kalau nggak dibuat DD nggak boleh ngasih OAT-nya. Ya.
Baik, Prof. Selanjutnya untuk kasus kedua dari Rumah Sakit Muwardi juga dipresentasikan oleh Dr. Eni Sudaryati, spesialis paru. Silakan Dr. Eni, kami persilakan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Dr. Konsulen. Tunggu pertanyaan Ana mumpung lagi ada. Di Ya. sana jarang ya tuberkuloma. Enggak jarang, ada tapi jarang. Nah, itu makanya data di persahabatan banyak. Ini mau dibawakan ke itu, mau dibawakan ke WCLC. Oh, ya Prof. Terima kasih. Oke, lanjut. Kasus kedua. Terima kasih, Prof. Pasien berikutnya, Prof, lapor MDT atas nama Nyonya HWS, umur 67 tahun, suku Chinese, dengan scoring Tiongkok, Chinese. Tiongkok, Prof. Iya, Yeah. Prof. Dengan risiko sedang, alamat Pekalongan, dengan DPJP Dr. Anarima Setiadi, spesialis paru konsultan onkologi di Rumah Sakit Muwardi. Pasien ini datang dengan tanpa keluhan, Prof, karena pasien memang melakukan screening untuk riwayat CA mame sebelumnya. Dan diagnosis kami adenokarsinoma paru kanan, mutasi EGFR ekson 20T790M, T1B, N0M0, stage 1A2, dengan riwayat CA mame selesai kemoterapi. Dan diagnosis selanjutnya TB paru, kasus baru, sensitif obat dalam terapi OAT fase intensif bulan kedua sejak tanggal 23 Januari 2026. Komorbid pasien ini riwayat CA mame pos kemoterapi tahun 99 dengan DM tipe 2, dan permasalahan kali ini adalah untuk menentukan staging dan tata laksana selanjutnya. Perjalanan penyakit pasien tahun 1999 didiagnosis sebagai CA mame pos operasi dengan kemoterapi. Di Agustus, tanggal 11 Agustus 2025, pasien melakukan pemeriksaan MCU di Pineng, kemudian dengan hasil CT scan tampak nodul. Hanya saja pasien ini tidak membawa data karena data CT scan di HP terhapus, Prof. Kemudian pada bulan September 2025, tanggal 10 September 2025, pasien melakukan PET scan di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. 16 September periksa di Policendana RSDM, terdiagnosis sebagai metastase CA mame di paru, DD primer di paru, kemudian dikonsulkan ke TSBTKV untuk proreseksi dan pemeriksaan patologi anatomi, dan di ACC dari bagian bedah torak kardiovaskuler dilakukan untuk direncanakan VATS pro sublobar dan lobektomi kalau perlu dengan lymphodissection. Kemudian pada bulan Oktober 2025, tanggal 2 Oktober 2025, dilakukan VATS lanjut dengan metastastektomi dengan laser pada lobus superior, didapatkan hasil PA terkesan abses, kemudian pasien diobati dengan injeksi ampicillin 1 gram per 8 jam, dilanjutkan Cevixim 2x200 dan direncanakan untuk evaluasi CT scan torak dengan kontras. Pada bulan Desember 2025, 8 Desember 2025 dilakukan CT torak evaluasi, dan dari CT tampak nodul paru kanan positif muncul kembali dan ada tambahan nodul tiroid positif. Kemudian dilakukan rediagnosis lagi pada bulan Januari, tanggal 21 Januari dilakukan bronkoskopi, 22 Januari dilakukan CT guiding TTNA, kemudian 23 Januari FMAB tiroid dengan USG guiding, dan pasien ini juga dilakukan pemeriksaan TCM dari bilasan bronkus, menunjukkan MTB trace detected, dan pasien diberi OAT RHZT sejak tanggal 23 Januari 2026. Pemeriksaan fisik secara umum baik, teraba benjolan di tiroid mobile pada saat menelan, kemudian pemeriksaan paru dalam batas normal. Slide. Kegawatan onkologi di sini, Prof, adanya efusi pleura kami akan menanyakan karena berdasarkan dari hasil CT scan tampak gambaran efusi pleura dekstra minimal. Kami mohon untuk masukannya apakah ini efusi pleura. Itu penyulit, bukan kegawat kan? Gawat kalau masif baru. Oh, iya, Prof. Ya. Jadi kegawatan onkologi tidak kami dapatkan. Slide. Kemudian untuk screening berdasarkan IASTO PDPI, pasien ini resiko sedang. Slide. Riwayat terapi kanker, kemoterapi, IV dengan 6 siklus selesai tahun 1999 sampai tahun 2000, kemudian dilakukan segmentektomi
tanggal 2 Oktober 2025. Slide. Pasien datang ke RSDM sudah membawa hasil PET scan tanggal 10 bulan 9 2025, kesan nodul speculated ametabolic di lobus superior segmen 3 paru kanan dengan diameter 1,6 kali 1,2 cm, relatif stabil jika dibandingkan dengan ukuran scan sebelumnya yang mana pasien tidak membawa dan masih perlu diawasi sebagai keganasan DD pasca infeksi, mohon konfirmasi histopatologi. Dari hasil PET scan tidak didapatkan gambaran kekambuhan lokal keganasan di lapang operasi payudara kanan. Tidak tampak gambaran metastase limfadenopati di aksila kanan dan di regio lain. Tidak tampak gambaran metastase jauh di payudara kiri, paru, hepar, tulang, dan organ lain. Slide. Foto toraks tanggal 16 ini pada saat pasien datang ke RSDM yang pertama kali, tanggal 16 bulan 9 2025. Tak tampak gambaran pulmonal metastase, kor dalam tak tampak kelainan, akan tetapi kami melihat ada gambaran nodul soliter di paru dekstra lobus superior. Slide. FATS dilakukan tanggal 3 bulan 10 2025. Slide. Dari hasil FATS didapatkan dilakukan eksplorasi, didapatkan massa metastase pada lobus superior, kemudian dilakukan tindakan laser metatastektomi pada lobus superior paru dekstra, curiga massa dikirim untuk pemeriksaan patologi anatomi. Slide. Dan pasien juga terpasang WSD setelah dilakukan tindakan. Kemudian evaluasi pada tanggal 8 Desember 2025 untuk dilakukan CT scan toraks. Tampak kesan nodul metastase paru kanan pada lobus superior segmen apikal. MSCT torak 8 Desember 2025 di RSDM. Dari kesimpulan, tidak tampak massa residif pada regio dinding dada, nodul metastase paru kanan pada lobus superior segmen apikal sebesar 1,7 cm, kemudian tampak subpleural type pulmonal metastase, multiple limfadenopati pada mediastinal 2RL, 4RL, supra, infraklavikular, dan aksila bilateral sub-sentimeter. Kemudian tampak juga nodul tiroid kanan suspek metastase. Slide. Dari hasil bronkoskopi 21 Januari 2026, karina lancip percabangan tracheobronkial kanan kiri dalam batas normal dan tidak didapatkan lesi infiltratif. Slide. Dilakukan TTNA CT guiding tanggal 22 Januari 2026. Slide. Ya, hasil ronsen torak ini yang terbaru, Prof. Jadi pasien datang terakhir itu tanggal 19 Februari 2026. Dari hasil ronsen torak terbaru tidak tampak gambaran pulmonal metastase, kor tidak tampak kelainan, dan terkesan di apeks paru dekstra itu tampak gambaran fibrotik, Prof. Slide. Patologi anatomi dengan yang dilakukan pada saat pemeriksaan FATS itu tanggal 3 bulan 10 2025 ini terkesan sebagai abses, kemudian TTNA cell block tampak masih mungkin metastase infiltrating ductus carcinoma mame, saran pengecatan IHK dengan napsin A pada blok parafin. Slide. Kemudian sitologi TTNA paru kanan juga terkesan metastase infiltrating ductus carcinoma mame. Kemudian sudah dilakukan juga dengan FMAP USG guiding thyroid, itu terkesan benign colloid nodule. Pemeriksaan IHK tanggal 2 bulan 2 2026 sudah muncul hasil yaitu dengan positif adenokarsinoma paru dengan mutasi FGFR ekson 20 T790 mutasi terdeteksi. Slide. Tumor marker dilakukan pemeriksaan CA tanggal 19 bulan 2 2026 dengan nilai normal, kemudian molekuler marker kanker paru dan IHK yaitu mutasi EGFR ekson 20 T790 mutation detected dari ctDNA, kemudian juga pemeriksaan IHK napsin A adenokarsinoma paru. Slide. Prosedur dan hasil patologi anatomi dari bilasan bronkus
Sel blok bronkus dextra tidak didapatkan sel ganas, sitologi bronkus dextra tidak didapatkan sel neoplasia, TCM, MTB trace detected, rifampicin resistant indeterminate. Kemudian dilakukan biopsi terbuka VATS, kesimpulan adalah abses, biopsi TTNA sel blok, kemungkinan metastase infiltrating ductus carcinoma mame, saran dengan pengecatan IHK, dan juga pemeriksaan FNAB tiroid, kesimpulan benign colloid nodule. Slide. Nah, diagnosis kami, Prof, adenokarsinoma paru kanan, mutasi EGFR ekson 20 T790M. Kami note di situ T1B N0 M0 stage 1A. Mohon untuk saran dari Prof dan sejawat semuanya. Kemudian riwayat CA mame selesai mastektomi, lanjut kemoterapi. TB paru kasus baru, sensitif obat dalam terapi OAT fase intensif bulan kedua sejak tanggal 23 Januari 2026. Dalam hal ini kami mohon masukan saran dari Prof dan sejawat semuanya untuk diagnostik, Prof. Ini N-nya masuk ke N berapa? Karena dari gambaran CT subsenti, Prof. Kemudian M-nya apakah ini suatu pleural effusion itu suatu metastase atau karena suatu proses keradangan akibat setelah dilakukan tindakan pembedahan. Dan stage selanjutnya, karena ini nanti akan berhubungan dengan tata laksana, apakah mampu pasien ini dilakukan operasi atau dilakukan terapi sistemik. Terima kasih dari saya, Prof, dan sejawat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dari lurus diagnosisnya. Pertama, kan harusnya metastasis tumor di paru. Dia ke kanker payudaranya kapan? Tahun 1999, Prof. Jadi udah lewat 5 tahun ya. Sudah lewat 5 tahun, jadi kamu mau bilang ini secondary primer. Oke? Iya, Prof. Alasannya itu. Bronkoskopinya gambarnya apa? Tidak ditemukan sel infiltratif, Prof. Enggak, gambar masa kita enggak, kalau bronkoskopi itu kesannya apa yang nampak, enggak ditemukan sel ganas kita enggak penting ya. Ya, kesan Karimena lancip percabangan tracheobronchial kanan kiri dalam batas normal, tidak didapatkan lesi infiltratif. Mukosanya yang dibilangi mukosanya, oke. Nah, itu tadi dari CT scan-nya dari segmen berapa? Coba scan-nya. Tampak massa di segmen apikal dengan komponen nekrotik. Kenapa pada waktu bronkoskopi nggak dilakukan TBLB ya? Harusnya kan silakan. Karena ini ada dari CT scan ada nodul ya, nodul karena ukurannya kecil kan, 1,7. Tapi terus ada di bronkoskopi normal, wajar aja normal kalau dia kecil kan. Biasanya alasannya nggak dilakukan TBLB apa? Jadi Prof, jadi kita TBLB itu pakai SIAM, kita harus antrian SIAM dan kita lagi bikin OK baru. OK kita yang tempat kita yang dipakai bronkoskopi itu kecil sekali, jadi SIAM nggak bisa masuk dan tidak itu dinding. Jadi harus antrian dengan orto dan lain-lain. Jadi tidak semua kita SIAM. Jadi tidak bisa semua, kalau mau cepat nggak bisa. Harusnya dilakukan. Lebih 1 bulan, Prof. Ya, yang kedua ini kan ada 2R, 4R. Harusnya kan IBAS ya, bisa ya. Harusnya IBAS bisa. Jadi sarana nggak ada, oke. IBAS, iya Prof, terima kasih. Ini ada Prof, baru datang, sudah pelatihan di Thailand, tapi nunggu OK baru Prof. Nunggu kita lagi bikin ruangan Prof, nggak tempat kita nggak cukup itu kotak, lagi bikin Prof. Jadi ini adalah CT scan sebelum tindakan apa tadi yang dilakukan bedah torak, apa tadi lakukannya? Scan sudah dilakukan. Maaf Prof, ini setelah Prof. Nah, saya dulu setelah Prof. Jadi gini Prof, jadi yang sebelum dilakukan bedah torak ngambil bahan, Prof. CT-nya mana? Ya, sebentar saya jelaskan. CT scan yang sebelumnya kan dari Pineng itu Prof, itu nggak nemu di HP, lalu PET scan. Dari hasil PET scan saja Mbak, coba bukakan PET scan ya Mbak. Iya Dok. Ya, dari bedah toraks waktu itu kita konsulkan karena pasien itu baru datang membawa PET scan, saya konsulkan bedah toraks apakah ada tempat untuk operasi PET dan seterusnya. Terus tahu-tahu sudah dibedah. Jadi saya tahu-tahu sudah selesai.
Ya kalau Ya, ini kalau kanker nodulnya paru masih ada, kalau udah dibedah masih berarti ada. nodulnya masih ada gitu, Dok. Mestinya kan tidak ada. Jadi begini dokter. Jadi pasien itu dilakukan kalau lihat hasil operasinya dan ada gambaran barang yang diambil dari operasi, laporannya adalah metastatektomi dengan laser. Dilakukan dengan VES metastatektomi laser. Jadi bayangan saya kalau 1 bulan kemudian saya CT scan mestinya bersih. Tapi yang tampak adalah ada massa lagi, ada nodul, tetap ada nodul di situ di daerah lapangan atas paru. Lokasinya sama ya? Lokasinya sama ya? Lokasinya kalau monggo Ya. dokter radiologi, kalau saya lihat posisinya sama-sama di lobus atas. Ya, udah. Maaf, Dok, saya mau tanya dulu. Setelah Iya. operasi, itu pasti langsung di ronsen torak. Ada nggak ronsen torak yang segera setelah operasi? Ya, biasanya selalu kita lakukan ronsen di ICU. Pasien masih pakai teloler itu kan, mesti ada. Ya. Tapi kita cari tidak nemu karena memang kita memakai pas tahun 2005 ke 2006 ini ada pergantian sistem, Dok, Prof. Jadi sistem itunya jadi banyak yang terhapus data-data lama. Saya tanya ke BPKV nggak punya. Waduh. Maksudnya ini nodul baru atau nggak keambil? Itu gitu dia, makanya saya bertanya, apakah mungkin yang diambil, tapi gambaran yang waktu diambil itu jawabnya abses. Terus karena pikirnya sudah diambil 1 segmen, katanya residen bedahnya 1 segmen, karena kita nggak ikut waktu itu, Dok, saya tahu-tahu sudah dioperasi. Ya, Jadi ingatkan lagi MDT-nya di sana bahwa kalau mau bedah harus MDT. Jadi pertanyaannya jadi jelas. Tuh, nah ini udah macam mana ya? Nah, jadi dapat adenonya di kapan ini? Dapat adenonya bisa setelah di CT scan lagi ada barangnya, saya TTNA, Mbak, tolong gambar TTNA. Ya ini kanan ini, terus yang nomor 17. Maaf Prof, kita TBLB itu belum semua bisa kita TBLB karena antriannya lama, jadi ya main tusuk di TTNA. Ini naksin A positif, terus EGFR exon 20 T790M. Nah, gambaran adeno itu mana? PA-nya. Mbak, tolong Mbak. Nah, masalahnya yang mau kita tanyakan juga begitu. Ini tidak sama antara dokter yang sitologi dan dokter yang itu lagi, makanya kita masukkan di forum ini untuk teman-teman PA. Kadang dokter yang ini di kayak sitologi makan ini. apa nasi kucing ini, kecil nasi kucing jadi nggak jelas. Dari sitologi. Nah, di mana yang adeno itu mana? Ya, dari gambaran sitologi disebutkan ini adalah metastasis dari mame, dari bacaan dokter sitologi. Nggak apa-apa. Maka bacaannya nanti bilang lagi sama PA, kita mau yang ini hasilnya apa, mau metang, mau apa, terserah. Ini adeno tidak, tuh kan? Ya, Bukan, lalu dilakukan. Bukan, kenapa diperiksa naksin A, untuk apa gitu? Karena 2 dokter itu berbeda yang meriksa. Yang satunya bilang itu, yang itu makanya saya masukkan di forum. Kalau nggak beda, saya nggak akan masukkan di forum. Ya, jangan bukan perkara ini maju nggak maju, nggak ada urusan itu sekarang nih. Bukan, maksud saya bisa di MDT sini aja. Biasanya sih kita ikut Prof ini memang kalau yang ini levelnya profesor ini. Prof, aku nggak ngerti Prof ini bagaimana ini, kok beda ini. Bisa minta tolong ke. Ya, diminta baca ulang si PA-nya atau di second opini ke sini. Yang ini ya, ini yang hasil bedah ya, ini ya. Yang kiri hasil bedah, yang kiri, yang VES. Yang kanan TTNA cell block. Ya, udah dikirim atau dibaca sekarang atau mau dikirim? Minta tolong dibacakan ya, ini saya kalau bisa. Terima kasih. Ayo PA, tolong. Ya. Jangan dikecilin dong, naik tadi itu hilangan pula. Jadi ini ada 2 foto ya. Jadi yang kalau sebelah kanan kita sama-sama juga melihat ini juga nggak terlalu nyata tumornya, karena kesannya sih di sini sel-sel radang. Ini kita bertiga ini di sini ngelihat nih 3 mata.
nggak jelas. Cuma yang sebelah kiri, ya tolong geser yang foto yang ini. Ini karena pulasan. Ini radang, bacaannya abses. Ini nggak jelas juga karena apa ya, kualitas warna ini apakah karena processing kami juga nggak tahu. Jadi untuk ini kami agak ya berat nih untuk ngasih komen karena kualitas daripada apakah ini processingnya atau pewarnaannya yang tidak terlalu optimal ini Prof. Jadi seperti tadi Prof. Elisna katakan, bagusnya sih. Dan ini pengambilan foto ini siapa yang ngambil? Apakah patolognya atau siapa yang memfotokan? Karena Dari PA, Dok. Bukan maksudnya dokter spesialis PA-nya atau mas-masnya, Mbak. Dokter spesialis PA-nya, Dok. ya, karena kalau dari gambar yang ini kan warnanya kalau kita bandingkan yang optimal itu mestinya warna hematoksilin dan eosinnya itu kan kontras, ini kan rada-rada pucat banget. Jadi sebaiknya memang kalau mau ini mau kita lihat slide-nya deh, Prof. Coba yang lain lagi, foto yang lain. Yang ini lagi pula tadi ada yang ini juga warna yang coba digedein yang sebelah kiri. Nah, ini juga. Deskripsi hasil PA dari VATS itu kan biasanya tuh tetap ya ditemukan nodul ukuran sekian-sekian gitu, ada nggak? Ya. Ya, kalau gambar yang kanan juga ada. Coba jangan dikecilin. Yang kanan ya, yang kanan Ini ini. tiroid, Dok. Oh, ini tiroid Yang ya. kanan ya FNAB tiroid, Dok. Berarti epitel folikel yang sebelah kiri ini juga Jadi kita nggak mikirin tiroid ya, kita nggak mikirin tiroid. Sekarang yang di nodul sebelah kiri. yang diambil dari parunya gitu. Ini juga kualitas sediaan, tapi ada sih kesan ini adalah epitelial, Prof, yang sebelah kiri ini. Tapi kualitas fiksasi ini ya kami katakan sangat-sangat suboptimal. Jadi agak berat kalau tidak melihat slide langsungnya. Tetapi ada kesan ini epitelial. Apakah ini yang dimaksud sebagai komponen dari karsinomanya? Yang ini ada kesan ke arah sana gitu. Yang gambar yang ini. Ya, oke. Yang kedua kalau tadi Kalau katanya nggak adeno, salah, ini adeno. Prof Bisa mau nggak nanya nanya? dulu, Prof. Tadi kalau nggak salah ada pengangkatan nodul metastasis. Apakah Ya. Ya, coba Mbak gambarnya, Mbak. Gambar nodulnya, Mbak, yang habis diangkat, Mbak. Ya. apakah itu tidak ada potongannya? Ini kan cukup besar. Ini apakah nggak ada dibuatkan? Ini kita, ya, ini Dok. Prof? Karena di lasernya jadi berubah lagi bentuk selnya gitu. Dari jaringan ini apakah nggak ada PA-nya, Prof? Ini jawabannya abses, Dok. Abses ya, kita ada Abses. PA-nya abses. Makanya kan dia ada DM, ada abses, makanya saya periksa bronkoskopinya, saya ambil TCM, keluarnya juga ada TB-nya, tapi memang dia DM juga. Tapi itu apakah ini juga tuberkuloma di antaranya DD itu? Ini memang posisi, jadi kita memang terapi juga itu. Kalau saran kami perlu dilihat dari slide-nya, Prof. Kalau hanya dari sepotong-sepotong. Kirim second opininya. Saya kirim ke sana, ya. PA ya. PA, Dok mau bertanya, kalau dia sudah diambil juga, diperiksa nafsin A juga, itu yang kita kirimkan slide-nya yang lama ini aja ya? Atau kalau ada sisa potongan gitu enggak ya? Yang di sel blok Dua aja, nggak ada. Kalau masih ada sisanya, sisa potongan dikirim juga, yang slide juga dikirim ya, dibaca dua, baca ulang. Siap. Sama bloknya, Prof, kalau bisa. Sel blok siap. Slide sama blok yang penting buat diketahui kalau dia adeno dari penelitian kita itu bukan itu yang penting kalau IHK-nya TTF1 yang punya makna itu TTF1. Masalahnya dia ada nodul di tiroid juga, Prof. Jadi saya nanti kalau TTF-nya positif
tiroid itu dari tiroid atau dari paru, maka terus jadi tiroid tapi sudah saya FNAB, hasilnya benign. Ya udah Jadi kan kalau disingkirkan EGFR tuh, jadi tiroid disingkirkan. Sekarang ngomongin yang nodul di paru. Dia Nih, nodul ya, nodul di paru. Di sini kan kemarin ada juga kasus nodulnya kecil tapi clear semuanya dapatnya gitu. nih, Menyokong semuanya gitu. Teleponnya positif jadi ya udah dipastikan kanker paru. Apalagi ini iya, ada riwayatnya yang itu riwayat ada TB juga, ada itu jadi DD-nya tetap kita DD dulu sementara kepastiannya gitu. Tapi kan ya udah dia sedang on treatment ya. on treatment. Tapi jadi nggak Cuma apa-apa. kebetulan dia muntah terus pakai rifampicin, jadinya pirasinamid, jadi agak saya nggak bisa pastikan 2 bulan tuh harusnya ini karena memang kebetulan pasiennya jadi tadinya nggak sakit apa-apa, kok malah dikasih OAT jadi muntah, itu yang bikin. Ya, yang paling penting bicara dengan BTKV-nya tadi. Kalau udah diangkat harusnya nggak ini dong, nggak ada lagi dong yang baru ini. Nah, jadi yang baru ini ternyata ada dan itu adeno kan dapatnya gitu. Nah, jadi adenonya mari kita pastikan bersama dengan pembacaan ulang Ya. PA-nya. Ya, jadi kesimpulannya dikirim dulu ke Jakarta, minta tolong dibacakan lagi, Ya, terima kalau itu kasih. kanker ya udah dia stagingnya staging T berapa tadi ada Nah, M. itu pertanyaan lagi. Yang tadi subsenti, Prof. Limfonodnya Kalau udah ada, di utak-atik ini udah deh dianggap positif. jadi dianggap. Lalu yang pleura itu mohon dokter radiologi itu tipis. Kalau pernah operasi ada efusi pleura dianggap itu fisiologis. Wajar kan, bukan pasca tadi, operasi ya, kan. ya. Jadi masuknya di M3, N3 M0. M sambil kepala lagi proses. Ini tapi ada aksila bilateral. Aksila tapi subsenti juga, Prof. Ya. Makanya kita bilang untuk diagnosis kita anggap iya. Nanti untuk itu dia kan nggak dihitung karena dia tidak menghitung resis. Jadi tolong dipisahkan antara diagnosis dengan resis. Oke? Ya. Karena resis itu harus ada ya ini lesi target, lesi non target kan gitu. Coba ini. Nah ini kalau gini jatuhnya ya harus kemo gitu karena udah. Sebenarnya kalau EGFR-nya mutasinya yang common bisa dikasih targeted terapi, tapi kalau kayak gini kan nggak bisa targeted, maka kemo. Sekalian kita mengcover itu, jadi jangan dikecilkan diagnosisnya, stagingnya gitu. Ya. Ini LR-nya bukan nggak diambil bisa juga ini kan TB-nya gitu, kan dia positif kan TB. Jadi ini udah timbang tim nih. Jadi jenisnya adalah kanker paru. Jenis nanti kita pastikan itu adeno atau enggak. Yang penting ada kanker paru aja. Nanti ya mau jenis apa terserah gitu, mau jenis apa nggak mesti spesifik banget, nggak apa-apa gitu. Tapi dia udah ada state 4 ya karena ada di aksila dan intra itu udah tinggi. Ya udah kita kemo gitu. Baru nanti dihitung untuk kalau resis setelah di kemo baru dihitung resisnya. Ini lesi target, ini lesi non target, jadi gitu kan. Dipisah dulu ceritanya karena dia cerita persoalannya di diagnosis awal nih. Mau dijadikan apa dia gitu. Ya. Oke? Siap. Makasih. Ya. Karena udah dapat OAT udah aman lah kita. Tetap di DD aja ya, tetap di DD aja. Iya, Prof. Terima kasih. Nggak usah di DD kan dia TB-nya positif. TB-nya 2 diagnosis, Prof. Ya udah, TB positif. Tapi jangan ditulis TB paru, tuberkuloma tulis. Iya, Prof. Tuberkuloma. Nanti karena ceritanya. Prof, maaf, TBC positifnya itu saya dapat dari bilasan bronkos, jadi bukan dari tuberkulomanya itu, Prof. Bukan kayak yang tadi kan sel Darsia, yang tadi yang sel Darsia. Makanya baca definisi tuberkuloma. Jadi TB paru dong, Prof. Yang lebih berat mana? Kalau TB paru, kalau di persahabatan, kalau dia ada nodul, kita bilang TB paru, nggak bisa CT scan BPJS ngasih. Tapi kalau dibilang tuberkuloma, boleh diperlakukan seperti kanker, evaluasinya. Belajar sama yang banyak kasus. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih, Prof. Ya. Baik, Prof. Dan dokter, selanjutnya kita lanjutkan ke kasus ketiga akan dibawakan oleh Universitas Hasanuddin yang akan dipresentasikan oleh Dr. Nur Halim. Kepada Dr. Nur Halim kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Dokter. Izin kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk memulai presentasi laporan MDT pasien kami. Pasien atas nama Muacid Mijdam, usia 14 tahun dengan suku Bugis, scoring faktor resikonya 11, resiko ringan, alamat di Kota Makassar, dengan dokter penanggung jawab pasien Dr. Hari Aksa Putrawan, spesialis paru konsultan. Pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keluhan utama yaitu nyeri dada dengan diagnosis timik karsinoma masokakogastrik 3. Permasalahannya yaitu tak terlaksana lanjutan pada pasien ini. Riwayat perjalanan pasien pada tanggal 14 Februari tahun 2026, pasien dirujuk dari Rumah Sakit Siloam ke Poli Onko Paru dengan tumor mediastinum anterior et causa suspect timoma. Kemudian pada tanggal 20 Februari tahun 2026 dilakukan core biopsi, dan pada tanggal 23 Februari tahun 2026 didapatkan hasil biopsi menunjukkan timik karsinoma. Kemudian dilakukan pemeriksaan imunohistokimia dengan hasil CD117 positif. Pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan torak infeksi asimetris, hemitorak dextra tertinggal statis dan dinamis, kemudian palpasi taktil vemitus menurun dari apik hingga basal pada hemitorak dextra, perkusi redup dari ICS2 hingga basal pada hemitorak dextra, dari auskultasi suara napas menurun dari ICS2 hingga basal pada hemitorak dextra, Röntgen dan Wheezing tidak ada. Dari faktor risiko pasien ini tidak ada, Prof. Kemudian dari IASTO score dengan nilai Ringan. dengan nilai 11 resiko ringan, kemudian dengan ringan ya, rendah. rendah, baik Prof. Kemudian dengan penyulit sindrom vena cava superior. Dari tumor marker didapatkan peningkatan beta HCG 266,78, kemudian peningkatan LDH 1060. Dari hasil pemeriksaan lab yang dilakukan pada tanggal 19 bulan 2 tahun 2026 di Rumah Sakit Wahidin, serum dalam batas normal, Prof. Kemudian Tunggu balik lagi, tadi AFP-nya tinggi atau enggak tuh? Izin untuk AFP-nya, Prof, masih dalam batas normal, Prof, 4,88. Beta HCG? Beta HCG-nya meningkat, Prof, ke 266,78. Meningkat di beta HCG dan LDH, Prof. Ya, oke. Izin lanjutkan, Prof. Kemudian pasien sudah dilakukan CT scan dari rumah sakit sebelumnya dengan kesan pleuropulmonary blastoma dextra, DD intratoracik soft tissue sarkoma. Nah, Kemudian orang radiologinya menentukan itu lokasinya dulu nih apa, mediastinum, paru apa, pusing dah ini. Dan lanjut, pusing sayanya. Kemudian dari hasil core biopsi didapatkan dari histopatologi timik karsinoma, kemudian dilakukan imunohistokimia, didapatkan CD117 positif. Kemudian berikut hasil dari patologi anatomi dengan pembesaran 4 kali. Sediaan jaringan biopsi menunjukkan sarang tumor inti bulat besar dengan rasio inti sitoplasma meningkat. Beberapa sel menunjukkan nukleoli yang cukup prominent, sel tumor tersusun solid dengan beberapa sel limfosit di antaranya. Berikut, Prof, untuk pembesaran 10 kali, kemudian untuk pembesaran 40 kali. Dari pewarnaan imunohistokimia, yang pertama dari pewarnaan CD117 positif terwarnai pada sel tumor, kemudian dari pemeriksaan sitokeratin negatif tidak terwarnai pada sel tumor, kemudian dari CD45 negatif tidak terwarnai pada sel tumor. Kesimpulannya, gambaran histopatologi dan profil imunohistokimia sesuai timik karsinoma. Untuk CT scan belum dilakukan dengan toleransi tindakan spirometri, restriksi sedang disertai obstruksi sedang, riwayat tindakan paru yang sudah dilakukan core biopsi pada tanggal 20 Februari tahun 2026. Mohon arahannya untuk tata laksana lanjutannya pada pasien ini, Prof. WHO ini jenisnya masuk jenis apa? Orang Makassar itu nggak pakai yang baru. Tipe apa ini? Timoma tipe? Jenis? A, AB, T, timik, C. Ya, jadi baru stagingnya mana? Jangan memasukkan T3. Timik. B, Prof. Izin, Prof.
Nah, jadi apa yang belum kamu laksanakan? Bronkoskopi belum. Iya, belum, Oke. Prof. Ya, berikan. Kau dokter paru apa dokter dengkul? Dokter paru lakukan, ya. Jangan kau lakukan. Yang kedua, mesin agrafisnya udah dites belum? Belum, Prof, untuk stenografinya, Prof. Belum beres ini. Ya, belum beres. Kalau mau bedah, tahu-tahu nggak bisa keluar dari OK nanti dia gimana? Ini jadi wajib ya. Jadi yang Baik, pasti Prof. kamu diagnosisnya adalah tumor mediastinum anterior apa gitu bacaan. Tolong CT scan-nya di lokasinya di mana ini? Jadi Baik, kalau Prof. nanti CT scan kalau dia baca kamu minta ini tolong dipastikan dulu lokasinya apa, tumor mediastinum kah, kanker paru kah gitu ya. Baik, Prof. Radiologi ini mediastinum ya. Umurnya berapa tadi? 47 ya? Iya, Prof. 14 tahun, Prof. 14 tahun apalagi mikirin pasti tumor mediastinum dulu yang kita pikirkan kan. Iya, masa mediastinum anterior, Prof, yang udah infiltrasi ke trunkus pulmonalis kanan, yang sedikit mendorong jantung ke kontralateral, Prof. Oke, cuman dia PA-nya timik yang nggak ada arah-arah ke timum ke itu ke arah apa? Limfoma. Dari PA, Prof. Ya, silakan. Ya, tolong tampilkan tadi ya PA-nya. Kalau kita lihat PA-nya ini masa tumor ya bentuk poligonal, kemudian intinya plemorfik ya, ada yang kecil besar, dan kita melihat ada sitoplasma jernih ya. Lanjut gambar berikutnya. Dan tadi ya di sini kita melihat sitoplasmanya jernih, ada septa, tetapi di sini memang tidak ada limfosit. Kemudian kalau kita gabungkan dengan hasil ada sedikit ya. Kalau kita gabungkan gambaran morfologi ini IHK CD 117 positif ya. Kemudian ada tadi hasil next. Lanjut ya, sitokeratin negatif. Sitokeratin negatif artinya bukan epitelial. Berarti di sini terpatahkan ini bukan karsinoma ya, karena sitokeratin negatif. Kemudian lanjut CD45 tadi dikatakan juga negatif ya. Lanjut CD45 negatif. Berarti di sini tumor limfoid atau hematolimfoid atau limfoma ini bisa dipatahkan karena negatif. Jadi ke arah mana ini? Kita melihat hasil daripada marker serologi. Marker serologi tolong ditampilkan. Itu LDH-nya tinggi sekali tapi beta HCG juga tinggi. LDH tinggi tapi itu biasanya tidak spesifik ya. Tapi sensitif untuk tumor-tumor mediastinum. Kemudian kita lihat beta HCG ada peningkatan. Beta HCG ada peningkatan. Kalau di buku WHO dikatakan kalau meningkat sampai sekitar 100 itu kita pikirkan ke arah tumor sel germinal, terutama seminoma. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dari morfologi, dari IHK dan marker serologi, kalau kami ini adalah lebih ke arah suatu seminoma dibandingkan timik karsinoma, melihat juga usia. Kalau timik karsinoma kita harus arahkan dia ke timik karsinoma tipe yang mana, apakah adeno, apakah KSS. Karena timik karsinoma itu di luar lagi daripada timoma dan itu biasanya range usia sih agak, kalau penelitian ya retrospektif di persahabatan untuk timoma aja kita biasanya temukan paling muda itu usia 30 atau 20 akhir gitu. Jadi ya seperti itu Prof pendapat kami. Ya, jadi gini, kalau mau diagnosiskan ini germinal ya. Karsinoma germinal. Ya, nanti mau DD-nya di DD antara, tapi limfoma enggak ya, bukan limfoma ya. Jadi antara seminoma atau non seminoma itu enggak jauh berbeda sih. Ya, sekarang itu diagnosis kamu itu germinal ya, germinal. DD antara seminoma dengan non seminoma.
Dua-duanya adalah kemo. Tapi kan ada sindroma vena cava, sinar dulu. Jangan lupa ngasih steroid juga. Baik, Prof. Oke, sinar dulu, selesai itu. Selesai nanti dia persiapkan untuk, kan selesainya cuma 10 kali ya. Nah, Aida ada nggak? Kalau yang sindroma vena cava berapa banyak dikasih ya? Mungkin 5 aja dulu biar alternatif boleh. Yang penting selamatkan dulu. Sindroma vena cava-nya dikasih antara 5 atau 10 kali, kasih steroid. Kemudian kemo. BEP kan, kemonya BEP. Nah, nanti setiap kali kemo itu periksa beta HCG-nya. Nanti ada alurnya itu. Dinilai, kalau ini sih saya arahnya kepada justru non-seminoma, karena beta HCG itu sangat khas untuk itu. Oke. Ya, jangan lupa periksa skrotumnya. Kamu nggak periksa Baik, Prof. skrotum. Ya, kalau karsinoma terminal itu, jangan lupa skrotumnya diperiksa. Jangan-jangan dari bawah ke atas gitu ya. Prof, dari PA dikit lagi tambahan. Ya. Tadi imunohistokimia CD117-nya kan positif. Itu biasanya positif pada seminoma dan juga memang timik karsinoma. Makanya tadi teman sejawat di sana menyimpulkan ini adalah Tapi menurut umur kita nggak cocok untuk timik kan. Orang ya udah nggak apa-apa, di DD aja kan nggak clear. Sekarang selamatkan dulu dia, apapun itu. Kalau tumor midas yang germinal itu ya harus di kemo gitu. Nanti dievaluasi setelah kemo 3 kali, kita evaluasi. Jangan lupa markernya tetap diperiksa ya. Baik, Prof. Jelas ya? Jelas, Prof. Terima kasih, Prof. Dokter. Baik, kita lanjutkan untuk kasus Kira-kira keempat. kamu betulin jadi germinal, karsinoma sel germinal ya. Sel germinal. DD-nya itu jenisnya antara seminoma dengan non seminoma. Seminomanya pasti ada, Prof. Dari markernya dan dari IHK-nya, Prof. Tapi kemungkinan dia mix dengan yang lain masih mungkin, Prof. Tapi komponen seminomanya pada biopsinya itu komponen seminomanya yang terambil, Prof. Oke, jadi seminoma baru DD ya. Karsinoma sel germinal jenis seminoma DD. DD yang lain itu. Baik, Prof. Nah, jadi tata laksananya sinar dulu gitu. Jangan nunggu kegawatan dulu terus apa vena cava-nya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Dokter. Selanjutnya untuk kasus keempat akan dibawakan oleh Dr. Heni dari Universitas Sumatera Utara. Kepada Dr. Heni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. dan Dokter. Saya akan membawakan laporan MDT nasional dari FKUSU. Nama Nyonya NG, umur 59 tahun, suku Batak Karo, scoring faktor resiko 12, resiko sedang, alamat di Kabanjahe, DPJP-nya Prof. Noni dari RSUSU. Keluhan utama lemah, tremor, diagnosis awal tumor paru kiri T2B N0M0 stage 2 BPS1, diagnosis akhir tumor paru kiri T2B N0M0, komorbidnya hipertensi stage 2, TB paru terkonfirmasi bakteriologis, hipertiroidisme, subklinis DD metastasis, masalah belum tegak diagnostik. Perjalanan penyakit pada November 2025, pasien berobat ke dokter spesialis paru di rumah sakit swasta dengan keluhan batuk lebih dari 3 bulan, berdahak, sulit dikeluarkan. Dahak berwarna putih, nyeri dada kiri dengan fase 6, pasien juga mengeluh tremor. Pasien dirawat inap, dilakukan foto toraks dan CT scan toraks. Pasien dilakukan TCM sputum dengan hasil rifampicin sensitif, kemudian diberikan OAT 4 FDC. OAT hanya dikonsumsi selama 1 bulan, pasien tidak tahan efek samping obat, mual, muntah, dan oyong. Kemudian pada Desember, pasien datang ke klinik Paru Suroso dengan keluhan batuk dan nyeri dada, fase 7, pasien tampak lemah, lalu dianjurkan diopname di RSUSU. Di RSUSU dilakukan pemeriksaan foto toraks, CT
scan toraks, dan bronkoskopi. Hasil pemeriksaan histopatologi dijumpai suspesies malignansi, OAT dilanjutkan diberikan OAT lepasan. Pada pemeriksaan fisik 9 Maret 2026, pasien tanda vital tekanan darah 150/100 dengan berat badan 65 kg, tinggi badan 155, pasien overweight. Kemudian pada toraks, inspeksi asimetris kiri melemah daripada kanan, kemudian taktil veremitus kiri masih sama dengan kanan, sonor memendek di lapangan atas paru kiri dengan suara pernapasan vesikuler, ekspirasi memanjang, tidak dijumpai adanya suara tambahan. Pada faktor resiko, screening resiko sedang dengan skor 12, tidak dijumpai kegawatan onkologi. Faktor resiko dijumpai riwayat TB paru, saat ini sedang dalam pengobatan. Riwayat terapi kanker tidak ada. Pada pemeriksaan laboratorium, saya ambil Prof yang abnormal pada saat ini, yaitu interpretasi anemia, leukositosis, dan terjadi peningkatan LED. Kemudian pada laboratorium 3 Maret 2026, TSH-nya menurun 0,09, tetapi free T4-nya normal. Berikut adalah foto toraks serial pada tanggal 8 bulan 12, dijumpai massa paru kiri. Pada tanggal 16 bulan 12, massa paru kiri dengan bronkopneumonia. Kemudian pada 17 bulan 12, massa paru kiri dengan komponen atelektasis paru kiri, disertai limfadenopati hilus dan bronkopneumonia. Pada bulan November tanggal 2, CT scan dilakukan di Rumah Sakit Sembiring Deli Serdang, tetapi sayangnya file radiologi tidak diberikan. Pada saat itu dijumpai massa dengan ukuran 4,5 kali 5,5 kali 5,9 cm di segmen apikal anterior lobus superior paru kiri, disertai pneumonia reaction peritumoral dengan KGB multiple paratrakeal, subkarina, peribronkus kiri, ukuran terbesarnya 1,7 cm. Kemudian ini adalah CT scan toraks di Regina Maris, Prof, pada tanggal 19 Desember 2025. Di sini tampak massa solid, tepi spiculated dengan ukuran 7,9 dikali 4,8 dikali 5,2 cm pada apiko posterior lobus superior paru kiri, yang pada pemberian kontras tampak enhancement, tampak massa yang mengobstruksi cabang bronkus segmen apiko posterior di lobus superior paru kiri. Juga tampak lesi disertai obstruksi pneumonitis, tampak nodul 0,5 cm di segmen anterobasal lobus inferior paru kanan, juga tampak limf node di prevaskular dan subsentimeter limf node di supraklavikula kiri. Kemudian dilakukan lagi CT scan toraks pada Februari tanggal 27. Pada saat ini dijumpai tumor paru dengan ukuran 3,8 dikali 3,8 dikali 4,1 cm pada anterior left lung lobe serta limfadenopati mediastinum ukuran 7 mm dan 8 mm di para aorta station 6. Tampak nodul ukuran 8,7 mm di pol bawah tiroid kiri. Pada bronkoskopi dijumpai stenosis infiltratif pada laki dan LBKI. Kemudian ini Prof, pemeriksaan PA histopatologi pada tanggal 23 Desember 2025, tampak 3 potong jaringan berasal dari bronkus berwarna kecoklatan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal dengan kesimpulan mikroskopi sediaan biopsi dari jaringan paru kanan dengan pelapis epitel pseudotratif kolumnar bersilia, morfologi inti dalam batas normal. Pada satu fokus minimal tampak kelainan dengan pattern lipidik yang terdiri dari sel atipik. Dijumpai pula pigmen karbon pada stroma jaringan ikat fibros. Kesimpulan biopsi paru suspicious for malignancy. Pada pemeriksaan PA sitologi BAL
Berikut gambaran sitologinya pada sel epitel kolumnar bersilia pembesaran 400 kali, kemudian ada sel epitel squamosa dan tampak sebaran dari neutrofil, limfosit dan epitel kolumnar dengan pembesaran 400 kali. Pada sitologi sikatan bronkus tampak sebaran sel darah merah dan epitel kolumnar dengan pembesaran 40 kali. Pada laporan pemeriksaan PA sitologi dari sikatan bronkus maupun bilasan bronkus yang pertama pada bal menggambaran yang sama terdiri dari sebaran sel radang limfosit, neutrofil dan sel darah merah tanpa adanya epitel atipikal. Sedangkan dari sitologi yang berasal dari brushing memberikan gambaran yang sama, hanya dijumpai sebaran sel-sel eritrosit dan sel epitel kolumnar bersilia dengan morfologi inti dalam batas normal. Diagnosis awal, tumor paru kiri T2B N0M0 stage 2B PS1. Diagnosis akhir, tumor paru kiri T2B N0M0 stage 2B PS1 dengan DD tuberkuloma paru kiri, komorbid hipertensi stage 2, TB paru terkonfirmasi bakteriologis, hipertiroidisme subklinis, DD metastasis, masalah belum tegak diagnostik, rencana apakah pasien kandidat untuk operasi dan CT scan kepala dengan kontras, USG liver, USG tiroid, dan biopsi tiroid. Kalau semua tindakan udah Demikian saya dilakukan, kembalikan ke kalau Baik, semua Prof. tindakan diam. Kalau semua udah dilakukan berarti torakotoma eksplorasi. Ya, Prof. Ini Prof, ini Lepas- ada Parkinsonnya pula, Prof. Gimana ya, Prof? Makanya Dede dulu umurnya segini mau dioperasi, nah, nanti dokternya yang kena. Iya, Prof. Dia ada ke Parkinson. Jadi kan ini kan menunggu CT scan brain ya kan, Prof. Jadi, ini kan apakah kita menunggu hasil untuk menunggu evaluasi untuk proses TB-nya gimana ya, Prof? OAT kan udah lagi berjalan nih, Prof. Udah berapa lama? 2 minggu ya. 2 minggu ya, udah sebulan, dikasih sebulan dievaluasi. Tapi kasih tahu pasiennya kemungkinan beda, pasti dia mesti tanya bersedia nggak bersedia dengan segala resikonya. Gitu. Di bronkoskopi kan udah ya. Udah, Prof. Udah kok mengambilan spesimen juga udah. Jadi udah usaha kita kan udah maksimal. Tinggal kalau nggak dapat juga putusannya kan kita 2 minggu ya di bedah. Kalau mau eksplorasi gitu. Itu aja. Dan tapi karena udah TB-nya positif ya tuberkulomanya diobatin dulu aja. Jadi TB paru dalam kurung tuberkuloma karena bentuk itu. Oke. Jadi evaluasinya beda. Berarti TB paru bukan tuberkuloma, kurungnya nanti tuberkuloma. evaluasi sebulan foto toras atau CT scan, Prof? CT scan lah. Jadi CT scan follow up untuk setelah 1 bulan makan OAT ya, Prof ya? Iya. Iya, Maksimal soalnya ya, bukan jangan sampai ini, OAT-nya harus maksimal. Tapi kalau dia nggak mau dibedah, dengan catatan nggak mau dibedah ya OAT-nya lanjut 2 bulan gitu. Ya. karena ada ini ya, Prof. Berarti Ya, ada 2 ya. komorbidnya itu Yang banyak. sama dengan Ya. CA ya, Prof. Baik, Ya. Prof. Baik, Prof. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Kasus berikut. Baik, untuk kasus kelima akan dibawakan dari UI yang akan dipresentasikan oleh Dr. Audi Kanigara. Kepada Dr. Audi kami persilakan. Tadi Noni tadi bukan DD ya, tuberkulomanya memang diagnosisnya kan? Karena kan positif kan? Iya, ya, Prof. Jadi yang itu yang DD yang ke arah tuberkuloma. Jadi berarti Ya. TB paru buka kurung tuberkuloma ya, Prof? Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, untuk Karena nanti kalian kena di BPJS nanti itu. Kalau di persahabatan udah gitu. Kalau tuberkuloma dia boleh CT scan bolak-balik, boleh. Kayak kanker lah itu 3 bulan CT lagi, 6 bulan CT lagi boleh. Tapi kalau nggak disebut TB aja dia nggak boleh, langsung ditolak. Makanya tuberkuloma yang megang onkologi, poli-onko gitu. Baik, Prof. Sama ini begitu, Prof, memang. Ya. Nah, didengar ya. Solo dengar tuh. Oke, lanjut. Kasus berikutnya. Baik, silahkan untuk Dr. Audi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. dan dokter sekalian. Ingin melaporkan laporan MDT dari Poli Gria Puspa, Rumah Sakit Persahabatan, atas nama Nyonya HSR, usia 76 tahun, dengan keluhan utama batuk lama, diagnosa hernia hiatal, dan CVD, untuk masalah tata laksana selanjutnya. Pasien berobat dari Rumah Sakit Tria Dipa pada Februari 2026 karena keluhan batuk berdahak, sesak disertai batuk, dan tidak ada keluhan nyeri dada. Lalu dilakukan fototoraks dengan kesan gambaran air fluid level yang superimposisi dengan bayangan jantung. Pada 12 Februari, pasien dirujuk ke Poliparu Rumah Sakit Persahabatan dan dilakukan pemeriksaan sputum dan HRCT dengan sputum TCM negatif. Lalu dari bulan Maret 2026, pasien berobat ke Poli Gria Puspa. Dari Poli GP terdapat hasil HRCT-nya hernia hiatal dengan komponen gastret dan kolon transversum intertorakal. Pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Februari 2026, tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik juga dalam batas normal. Pasien tidak ada kegawatan onkologi. Pasien punya faktor resiko yang merupakan perokok pasif. Dari screening IASTO PDPI, total skornya 13, yang artinya resiko sedang. Pasien belum ada riwayat terapi kanker. Dari fototoraks di Rumah Sakit Dipa pada Februari 2026, kesan opasitas berbentuk oval disertai air fluid level pada hemitoraks kiri yang superimposisi bayangan jantung, dicurigai hernia hiatal dengan kardiomegali dan elongasi aorta. Dari HRCT toraks yang dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan, kesan hernia hiatal dengan komponen gaster dan kolon transversum intertorakal disertai pendesakan aorta descendent serta suspek pneumositis lobus bawah paru bilateral disertai kardiomegali. Pasien belum dilakukan bronkoskopi. Pasien belum dilakukan pemeriksaan tumor marker. Kami diagnosis pasien dengan hernia hiatal dan CVD, dimajukan untuk rencana tata laksana selanjutnya. Ya, ini kasus yang keberapa ya yang pernah kita jumpai itu? Dokter Agung nggak ada ya yang pernah riwayat ini? Jadi ada gambaran massa di paru kanan, ternyata itu hernia kolon dapatnya ini. Nah, kita mau yakinkan dulu dari ininya, dari radiologinya. Baik, Silakan. Prof. Ya, Ya, Prof. ini di kiri ya kanan. Di kiri, Prof. Heran ya. Biasanya Ya, di kanan sih yang banyak. ya, bisa di kanan, bisa di kiri, Prof. Jadi ini memang ada tampak diafragma kanannya naik dan ada air fluid level, ada gambaran sebagian dari gaster dan kolon transversum di hemitoraks kiri bawah. Jadi udah kemungkinan ini udah jelas Prof, satu hernia hiatal. Ada nggak pemeriksaan yang untuk memastikan lagi gitu? Oh enggak, ini sudah bisa dipastikan Prof. Ya. Okay. Ya. Sekarang orang bedah nih, umur 76 nih si ibu. Si ibunya 76 ya, mau hanya diobservasi atau kita ya, makasih Prof. Ya. Jadi hernia hiatal ini kan dia keluhannya batuk ya. Hernia hiatal ini klinisnya itu yang sangat umum itu GERD. Nah, GERD itu kan juga bisa bikin batuk memang. Jadi, apakah dia dioperasi atau tidak, sebetulnya tergantung dari GERD-nya bisa terkontrol atau enggak. Jadi kita pastikan dulu ya. Harus dikonsul ke penyakit dalam, diberikan proton pump inhibitor lah, apapun itu. Terus kemudian termasuk posisi setelah makan harus duduk tegak selama 2 jam, misalnya seperti itu. Kalau dengan itu GERD-nya terkontrol, nanti ditanya lagi ke pasiennya, dikasih pilihan operasi atau enggak. Karena operasi pun tidak menjamin GERD-nya tidak ada. Jadi bisa saja udah diturunkan, tapi klinis GERD-nya tetap ada. Jadi intinya pertama optimalkan dulu
terapi medikamentosa untuk GERD-nya itu. Gitu, Prof. Masih, Prof. Oke, ini kasus yang ketiga lah. Kalau saya sama Dokter Agung ya, Susan belum lahir. Ya, pernah lah bantu-bantu Babe. Ada Susan beberapa belum kali lahir. ya. Ini kasus ketiga ya, Mia ini. Oke. Iya. Baik, ini jelas ya kita atasi untuk GERD-nya kemungkinan. Untuk medikamentosa soal mau diapain sama penyakit dalam nanti itu itunya ya. Oke. Iya. Gastroenterologi, hepatologi. Oke. Ya, Lalu makasih, Prof. kasus berikutnya Habis. ada satu lagi. Oh, Berikutnya untuk kasus ke-6 dipresentasikan oleh Dr. Audi Kandigara lagi Ini kepada soalnya Dr. orang Edi. Kemenkes. Kemenkes. Ya udah lanjut. Izin membawakan lagi, Prof. Izin. Baik, Prof. Kasus kedua atas nama Nyonya ETD, usia 46 tahun, suku Lampung. Kalau datang dengan keluhan utama sesak dengan diagnosa kanker paru kanan T4N3N1C1, stage 4B, DD, tumor mediastinum anterior, dengan masalah tata laksana selanjutnya. Pasien berobat dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Lampung dengan keluhan sesak napas dan batuk kering dirasakan sejak 2 bulan lalu. Sesak dirasakan bertambah berat jika aktivitas, namun tidak ada batuk darah. Pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan untuk tata laksana selanjutnya. Di bulan Maret ini, pasien dilakukan bronkoskopi dan kriobiopsi. Saat ini sedang menunggu hasil patologi anatomi. Keluhan saat ini batuk darah pasca tindakan bronkoskopi kriobiopsi. Untuk pemeriksaan fisik pada tanggal 11 Maret. Bentar ya, saya minta masuk orang intervensi. Baik, Prof. Intervensi, ada yang masuk nggak? Ada? Ada, Prof. Dari Velo Intervensi, Prof. Iya, lanjut. Dari pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, dari pemeriksaan fisis paru, tampak palpasi fremitus kiri menurun, disertai redup pada lapang paru kiri, dan penurunan vesikuler pada lapang paru kiri, disertai ronki. Untuk gawatan onkologi, Mohon maaf Dokter Audi untuk koneksinya mungkin kurang baik tuh. Namanya siapa tadi pasiennya? Inisialnya? mohon maaf, Prof, izin lanjutkan. Ya, tadi namanya siapa? Ini kan belum dimasukin dalam ini saya dalam. Nanti tolong ditambahkan ya. Baik, Baik. Prof. Ya, nanti Pasien atas nama baru ETD. kirim lagi ke saya nanti kalau udah ditambahkan. Oke, lanjut. Halo. Ada masalah apa nih? Ya. Sebentar Prof, ada masalah sinyal. Enggak nih gimana di PPT screen. Iya, ini Maya. Tidak. Bisa, Bang? Coba. Oh, udah. Ini. Ya udah, gue lanjut dari sini. Oh, iya, siap. Baik, Dokter Audi, apakah sudah bisa dilanjutkan? Coba. Udah yuk. Lanjut. Kasus ke-6. Kasus ke-7. Untuk kasusnya hanya 6 Prof. Ini Oh, kasus 6 ya. terakhir yang dipresentasikan. Silap sikit nggak boleh. Mohon maaf, Prof.
Izin melanjutkan ya, Prof. Iya, ya, nggak usah izin-izin, wajib dilanjutkan. Baik, Prof. Kan nggak jadi ABRI semua pakai izin-izin. Siap-siap, izin-izin. Slide. 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 Ya. Untuk faktor resiko, tidak terdapat faktor resiko pada pasien. Slide. Dari screening dengan IASTO, hasilnya 12 yang merupakan resiko sedang. Pasien belum pernah ada riwayat terapi kanker sebelumnya. Dari foto toraks pada 3 Maret 2026 di Rumah Sakit DIPA, tampak corakan paru bertambah dengan konsolidasi paru di lobus atas paru kanan. Lalu pada foto toraks yang diambil di Rumah Sakit Persahabatan pada 9 Maret, tampak komponen efusi pleura kanan disertai atelektasis dengan curiga massa paru kanan. Lalu dari CT scan toraks di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, terdapat massa sentral paru kanan hingga lobus Ya, superior. yang baru aja, CT scan yang baru. Ngapain yang lama dipakai? Kan masih diagnosis. Kalau untuk diagnosis yang paling baru dibaca ya. Yang lama lupakan. Itu evaluasi. Ini yang paling baru, Prof. Yang Maret kemarin bulan berapa? Ya, ini yang Maret ini. Ya, ini, Prof. Dari CT scan yang terbaru, tampak massa sentral paru kanan hingga lobus superior segmen anterior posterior apikal disertai pneumonik reaction di sekitarnya dan meluas paru kanan lobus media segmen medial, mediastinum media, bronchus primarius kanan, sekundur dan tertius superior dan media kanan disertai cut off bronchus tertius paru kanan superior segmen anterior, bronchus terminalis paru kanan superior, menempel pada visura oblik kanan, visura minor, pleura visceralis kanan, vena cava superior, trakea sisi kanan, perikardium kanan, aorta ascendent, menyebabkan elevasi hemidiafragma kanan. Lalu terdapat multiple suspicious lymphadenopathy di regio mediastinum 2RL 3 5 6 7. Disertai multiple lymphadenopathy metastasis di regio axillaris kiri, serta terdapat efusi pleura kanan, efusi perikard, hepatomegali, dan spondylosis thorakolumbal. Dari hasil bronkoskopi pada 11 Maret, terdapat ditemukan mukosa edematus di trakea distal, karina, dan buki, terdapat stenosis edematus menutup sebagian buki, dan terdapat mukosa edematus yang infiltratif di second karina kanan, laka, dan nodul edematus di buki serta distal TI. Terdapat mukosa edematus di TI, LM, dan LBKA. Kemudian pasien dilakukan kryobiopsi massa di muara laka. Pasien sempat dilakukan pemeriksaan tumor marker di Rumah Sakit Urip Sumoharjo dengan komponen CA meningkat sebesar 117,8. Pasien juga diperiksakan marker untuk tumor mediastinum juga di Rumah Sakit Persahabatan. Izin saya bacakan ya, Prof. Yang terbaru ini pasien CEA berapa? Oh ya. Izin, Prof. Hilang. CA udah 117, terus AFP-nya berapa ya? Normal. AFP-nya normal, Prof. LDA-nya meningkat, Dok, 300, Prof. LDH-nya meningkat, beta HCG juga meningkat, sedikit meningkat. Oke, lanjut. Ya, lalu pasien kami diagnosis dengan kanker paru kanan T4N3M1C1 stage 4B dengan diagnosis banding tumor mediastinum anterior. Dimajukan untuk tata laksana selanjutnya. Nah, pertanyaannya ini untuk radiologi, dia waktu diprofungsi dapat 10 cc. Ini coba dilihat lagi deh ini. Lokasinya di mana sebenarnya? Mediastinum, paru. Prof, ini CT-nya pakai kontras apa enggak, Prof? Karena vaskulernya enggak terlalu jelas, Prof. Atau memang kontras yang kurang? CT scan-nya bukan di Persahabatan bukan kayaknya. Di kita, ya, bukan di kita. Oh, makanya, Prof, ini enggak jelas, Prof. Jadi enggak ada beda kontras aortanya itu dengan yang lain.
Tapi ini coba mundur lagi. Kalau dengan masanya kayak paru karena ada apa Paru, speakernya Prof. banyak ya. Ada Ini stimulated-nya, Jadi tapi masanya menggunakan minum kita besar. boleh singkirkan ya. Ya, massa besar menempel semua pada perikard, aorta, truncus pulmonalis. Tapi cairan enggak ya? Perikardial efusinya ada, Prof. Ya, oh ya, lagi Ya. di atas sih. Ya udah, itu aja sih. Nah, untuk intervensi kalau nanti nggak dapat itu dari hasil biopsi yang intrabronkus itu apa yang mesti dilakukan dengan gambaran ini? TTNA udah ya, Prof? Belum ya? Belum TTNA belum, core belum. Kalau core Jadi- mungkin ada tempatnya kita pakai. Kalau misalnya nggak pakai kontras nanti kan pas TTNA. Iya, pas core nanti basic kelihatan gitu kan. Ya itu aja. Itu ya, core Coba ya. core yang mudah. Besok bisa ya. Iya. Karena ini orang Ya, insya Allah. Kemkes. Nah, walaupun saya cuek-cuek aja, tapi ya nanti nama persahabatan dimarah-marahin kan kasihan ininya, direkturnya. Kasihan direkturnya kita. Ya. Oke, besok minta core aja. Karena dia besar di lateral, di posterior apa di anterior ya ini? Yang lebih mungkin dapatnya nanti di mana nih? Posterior ya. Jadi bisa posisi duduk atau itu. Untuk USG Di guide aja belakang. kan menurut saya kalau besar gini. Pras? Enggak, Prof, pakai CT scan aja lah, Prof. Oke. Biar nggak beli itu. Oke, baiklah. Bisa dari posterior, bisa, Prof. Tengkurap. Ya. Oke, kita rencanakan besok atau ini kan hari Rabu, jadi masih ada Kamis atau Jumat ya, Pras? Oke. Oke dong, bilang oke gitu. Jadi rencananya adalah core biopsi. Core biopsi CT guided. Ya. Baik, dengan demikian ada 5 kasus ya. 6 kasus udah ini. Kanker Baik, paru. Prof. Seluruh kasus telah dipresentasikan, Prof. Ya. Dengan Oke, demikian tolong kamu perbaiki ini di Baik, Prof. call center, diperbaiki dulu hasil yang untuk yang kasus yang ke-6 ya. Nanti kirim lagi ke saya. Baik, Oke? Prof. Siap, Prof. Baiklah. Dengan demikian Lama kegiatan juga MDT hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Profesor, Dokter, dan rekan-rekan terpilih sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Absen jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa. Untuk saya mana absen call center udah kirim ke WA belum? Sudah Karena kami komputernya nggak kirimkan, bisa. Prof. Kirimlah. Udah. Sudah, Prof. Oke. Baik. Jangan lupa absen ya. Yang itu yang velonya intervensi ikut kan? Siapa yang ikut? Mana orangnya coba tampilkan orangnya. Ikut, Prof. Berapa orang yang intervensi? Berapa orang? Intervensi hanya berdua, Prof. Cuman tadi kebetulan di OKA saya yang ikut. Tadi sebelumnya kan direncanakan fluoroskopi, Prof. Cuman tadi hasil USG konfirmasi dari Dr. Mia, cairannya terlalu sedikit, Prof. Jadi tidak mungkin. Oke, baiklah. Udah paham. Ikut ya, karena kalian nanti yang menentukan ini sebagai ini. Di daerah-daerah nanti kan mau intervensi, mau ngapain kalau ada perlu tindakan gitu. Ya? Baik. Oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Saya tinggal.